kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Saudara-saudara, kembali kita bertemu dalam channel YouTube Yehuda Dihargo. Saudara, firman yang akan kita bahas saat ini adalah kelanjutan daripada yang telah kita dengar kemarin mengenai ada kuasa di dalam darah Yesus. Saudara, tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah penggunaan kuasa darah Yesus untuk kesembuhan ilahi maupun untuk mengusir setan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Itu ditulis di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 16 sampai 18. Dan juga Yesus memanggil murid-murid lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Itu ditulis juga di dalam Lukas 9 ayat yang pertama. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat padamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami katakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena itu, hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat 11. Saudara, di dunia ini, saudara, masalah dari tubuh yang dialami oleh banyak orang ialah mengenai penyakit. Dan penyakit adalah salah satu bagian yang telah ditebus dari kutuk hukum Taurat, yaitu oleh salib Tuhan Yesus yang telah mematahkan kutuk. Timbulnya penyakit adalah akibat tindakan kita yang telah melanggar firman Tuhan. Dan juga
Yang pertama, karena kurang pengenalan akan Allah dan tidak mengenal kebenaran. Kedua, karena dosa dan pemberontakan terhadap Allah. Yang ketiga, karena kutukan roh-roh jahat, kecelakaan, kesalahan medis, pencemaran lingkungan, itu yang menimbulkan kita bisa menjadi sakit. Yang keempat, karena tidak merawat tubuhnya dengan baik, mengatur waktu istirahat, juga mengatur pola makan yang baik. Yang kelima, sikap hati yang salah, hati yang penuh dengan khawatir, amarah, dendam, akar kepahitan, dan juga pikiran yang sia-sia, dikuasai kejahatan, perbuatan-perbuatan daging. Yang ketujuh, tidak menghargai tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Inilah faktor-faktor yang membuat penyakit itu menyerang kita. Dan langkah-langkah apa yang kita perlu lakukan di saat tubuh itu menderita penyakit? Yang pertama, berhentilah memusatkan pikiran pada persoalan, yaitu penyakit itu sendiri, dan mulailah mengisi pikiran kita dengan kekuatan Allah. Yang kedua, kenalilah Allah lebih dalam, sehingga kita mengerti pertolongan Allah lewat kuasa darah Yesus yang punya dampak untuk menyembuhkan sakit penyakit. Yang ketiga, kita harus belajar puas akan berkat Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Yang keempat, kita harus belajar berserah sepenuhnya kepada Allah yang hidup. Yang kelima, bertobat dari kehidupan lama dan bersedia mengubah cara hidup kita menjadi cara hidup yang dikehendaki Allah. Dan kita harus meninggalkan dosa. Yang keenam, membuka hati, membawa dosa-dosa yang telah kita lakukan dan mengakuinya di hadapan Allah. Dan juga kita harus minta pengampunan darinya supaya menyucikan kita dari dosa. Yang ketujuh, kita perlu lebih dahulu mengampuni orang yang telah melukai hati kita, yang telah membuat sakit hati dan yang telah mengecewakan kita. Dan juga harus membuang semua akar kepahitan dalam hati dan melupakannya. Yang kedelapan, berpegang kepada janji-janji Allah dan mulai melangkah dengan iman, disertai doa dan pengucapan syukur. 9. Mintalah kesembuhan dari Tuhan dengan keyakinan yang kokoh berdasarkan firman-Nya. 10. Mematahkan kekhawatiran dan ketakutan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pedang roh. Yang keempat, yang ke-11, yaitu kita memanggil hamba Tuhan, penetua, orang-orang percaya untuk mendoakan. Dan juga 2 orang yang sehati sepakat berdoa di dalam nama Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa dan juga akan menolong mereka. Orang percaya menumpangkan tangan dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah Yesus kepada tempat-tempat yang sakit. Kemudian mendoakan serta mengoleskan minyak dalam nama
Tuhan Yesus. Yang ke-12, dengan melakukan juga pengobatan alami. Itu yang umumnya dilakukan oleh orang-orang dunia. Pengobatan modern atau dengan medis, terapi alami, juga pengobatan alternatif berdasarkan pada pengaturan nutrisi yang baik, suplemen, herbal, tanaman obat, jamu, obat tradisional, dan juga vitamin. Dan juga perubahan pola hidup dan olahraga. Itu juga dapat membuat kita menjadi sehat dan juga membuat kita itu dijauhkan dari sakit penyakit. Saudara, ada resep kesembuhan ilahi. Timbulnya penyakit adalah akibat tindakan kita yang telah melanggar firman Tuhan. Di dalam Keluaran 15 ayat 26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, ada 5 macam hal yang menimbulkan sakit. Saya ulangi lagi supaya saudara memahaminya. Yang pertama, karena dosa-dosa yang telah kita perbuat, itu bisa menimbulkan sakit penyakit itu. Yang kedua, pikiran yang sia-sia, yang dikuasai oleh keserakan, kesombongan, dan juga keegoisan, yang menimbulkan kejahatan dan juga perbuatan-perbuatan kedagingan. Yang ketiga, karena sikap hati yang salah, hidup penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, terintimidasi, amarah, cemburu, iri hati, dengki, juga ambisi untuk membalas dendam, dan juga akar kepahitan. Yang keempat, karena kutukan dari roh-roh jahat, kecelakaan, kelemahan tubuh, kesalahan medis, dan juga tekanan pikiran yang sangat berat yang mengakibatkan stres dan depresi. Yang kelima, karena tidak merawat tubuh dengan baik dalam waktu untuk mengatur waktu dan istirahat, dan juga mengatur pola makan yang baik. Bekerja terlalu berat sehingga menimbulkan kelelahan. Saudara, langkah-langkah yang kita perlu lakukan di saat tubuh menderita sakit. Yang pertama, mengintrospeksi diri, memeriksa hati dan pikiran kita, serta kita berdoa kepada Tuhan untuk membawa dosa-dosa kita dan mengakuinya di hadapan Allah. Kesadaran akan kesalahan dan mau mengakui dosa di hadapan Allah itu akan membawa dampak yang sangat baik. Bertobat dari kehidupan lama dan bersedia meninggalkan dosa untuk melanjutkan kehidupan yang baru, yang meninggalkan hal-hal yang dari daging. Yang kedua, kita perlu terlebih dulu mengampuni orang yang telah melukai hati kita dan membuang semua akar kepahitan dalam hati
dan melupakannya, barulah minta Tuhan mengampuni dosa kita, agar doa-doa kita tidak terhalang. Sebab kalau kita belum mengampuni dosa orang lain, kalau kita minta kepada Tuhan pun, Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang membuat doa-doa kita itu menjadi terhalang dan tidak bisa sampai kepada Tuhan. Yang ketiga, berpegang pada janji-janji Allah, dan kita mulai melangkah dengan iman serta dengan doa ucapan syukur, dan mintalah kesembuhan darinya dengan keyakinan yang kokoh dan berdasarkan firman-Nya. Yang keempat, berhentilah memusatkan pikiran pada persoalan penyakit. Mulailah mengisi pikiran kita dengan kekuatan Allah. Belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kelima, mematahkan kekhawatiran dan ketakutan dengan firman Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10 bunyinya demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 6. Jika ada keterikatan dengan kuasa gelap melalui jimat-jimat, magic, perjanjian dengan kuasa gelap, artinya orang yang mencari pesugihan, nyupang, harus terlebih dahulu dilepaskan dan dimusnahkan. Yang ketujuh, memanggil hamba Tuhan untuk mendoakan dengan penumpangan tangan, dengan mengoleskan minyak di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa di dalam darah Yesus. Kuasa Allah tidak berubah dari dulu sampai sekarang, tapi rencana Allah tidaklah sama yang satu dengan yang lain. Saudara, mujizat kesembuhan ilahi bisa langsung terjadi karena Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Tapi juga mujizat Allah bisa terjadi tidak langsung. Harus menunggu waktu daripada Tuhan sesuai dengan rencananya. Dan juga mujizat kesembuhan terjadi melalui usaha manusia. Lewat dokter-dokter, obat-obatan, teknologi, di mana kuasa Allah juga bisa turut bekerja. Jadi mujizat itu bisa terjadi langsung atau menunggu waktunya Tuhan dalam rencananya, atau juga melalui dokter, tabib, obat-obatan, teknologi, di mana kuasa Allah juga turut bekerja. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan modal iman, karena imanmu lah yang akan menyembuhkan. Kalau kita lihat di dalam Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu yang telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, sekarang kita akan belajar di dalam penggunaan kuasa darah Yesus untuk kesembuhan ilahi dan juga untuk mengusir setan-setan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, Dia berkuasa
untuk juga sakit penyakit. Jadi saudara, di dalam darah Tuhan Yesus pun ada kuasa dan energi yang luar biasa. Saudara, di dalam kitab suci mengatakan, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Itu ditulis dalam Yohanes 6 ayat yang ke-54 dan 56. Daging Tuhan, yang dimaksud daging Tuhan itu firman yang mengandung kuasa. Dan darah Tuhan itu adalah kuasa dan energinya. Bagaimana kita menggunakan kuasa daripada darah Yesus itu? Dan juga dengan firman-Nya, yaitu dengan cara memasukkan atau makan benih-benih firman yang berisi janji-janji Allah sebanyak-banyaknya sampai penuh. Yang diartikan sampai penuh, sampai memenuhi hati kita, disertai puji-pujian dan doa yang tak putus-putus sampai tumbuh dan berbuah iman. Kalau kita masukkan firman Tuhan, yaitu makan firman Tuhan sebanyak-banyaknya, dan kita menyerap kuasa dari firman itu, maka itu nantinya akan berbuah iman. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran daripada firman Tuhan. Kemudian sebutkan janji Allah itu di dalam kita berdoa dengan tak putus-putusnya. Katakan, "Aku percaya perkataanmu Tuhan Yesus, bahwa dagingmu dan darahmu adalah benar-benar makanan yang mengandung kuasa dan energi yang dahsyat untuk menyembuhkan penyakitku ataupun juga persoalanku yang lainnya." Dan juga Tuhan Yesus, aku percaya seperti yang kau katakan, apa yang aku minta dan doakan dengan segenap hati akan dan percaya dengan iman bahwa aku telah menerima hal itu akan diberikan kepadaku. Markus 11 ayat yang ke-24. Kemudian katakan juga, Tuhan Yesus, Engkau berkata, jikalau aku tinggal di dalam Tuhan Yesus dan firman Tuhan Yesus tinggal di dalam aku, apa yang aku kehendaki, aku akan menerima daripada Tuhan Yesus. Saudara, inilah yang disebut berdoa dengan landasan firman Tuhan. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah kita berdoa dan kita sertai dengan puji-pujian yang diulang-ulang terus, supaya kita ini menimba kuasa urapan daripada Tuhan dan energi Tuhan. Kita pujikan ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saudara, pujikan. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa
di dalam namanya adalah anak domba Allah. Terus diulang-ulang sampai urapan itu datang. Sampai kita bisa merasakan aliran energi dan kuasa yang mengembang, terus terkumpul di tangan kita. Saudara, kunci daripada melepaskan apa yang kita doakan dan penuh dengan iman itu ialah, perhatikan, luapan hati yang penuh firman ditambah iman yang timbul dalam hati orang percaya. Itu akan keluar. Kita ucapkan dengan mulut. Dan keluarlah kuasa firman dan energi dan membuat terjadinya mujizat kesembuhan. Mulut ini ibaratkan busur, sedangkan firman Allah dan iman yang ada di dalam hati itu adalah anak panahnya. Harus dilepaskan. Ya, jadi hati yang penuh firman dan juga iman dan percaya kepada kuasa darah Yesus itu kemudian dilepaskan melalui mulut kita, itu akan terjadi mujizat yang luar biasa. Saudara, doa dengan penumpangan tangan di tempat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darahnya menjadi sembuh. Saudara, kita akan belajar doa dengan penumpangan tangan. Saudara, yang pertama, kalau kita mendoakan orang, kita membawa juga minyak urapan. Dan kita akan menumpangkan tangan di tempat yang sakit dengan berdoa dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa darahnya dengan bilur-bilurnya supaya menjadi sembuh. Yang perlu kita perhatikan bagian-bagian mana yang penting untuk ditumpangi tangan. Yang pertama, tumpang tangan leher. Saudara, letakkan tangan Anda pada leher, jari-jari Anda pada bagian atas tulang punggungnya. Posisi telapak tangan Anda terletak pada pembuluh nadi utama yang terletak di kedua sisi leher yang membawa darah ke otak. Posisi tangan seperti ini dapat dipakai untuk menyalurkan kuasa kesembuhan ilahi atas bagian pada otak yang memerlukannya. Dengan posisi tangan seperti ini, telapak tangan tertumpang juga pada susunan saraf-saraf yang bekerja dari otak menuju ke bagian depan tubuh. Posisi ini membuat jari jempol Anda secara otomatis berada pada sendi temporomandibular. Pada sendi inilah terletak sumber masalah dari penyakit. Jempol Anda menekan pada otot tubuh yang paling kuat. Posisi penumpangan tangan seperti ini disebut tumpang tangan di leher. Anda mulai mendoakan dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah bilurnya dengan mengoleskan minyak urapan di tempat yang sakit. Anda harus memerintahkan dengan iman supaya otot-otot jaringan, ikat, urat saraf, dan ruas-ruas tulang punggung untuk kembali pada tempatnya semula, dan supaya selaput tipis disembuhkan. Semua organ-organ yang tidak berfungsi dipulihkan kembali
dan aliran-aliran darah yang tersumbat, yang terganggu, saraf yang tersumbat itu terbuka kembali. Saudara, hampir 100% dari masalah pada leher, sakit kepala, tuli, radang sendi pada leher, keretakan pada tulang punggung, saraf kejepit, dan 2 itu bisa disembuhkan dengan menggunakan kuasa kesembuhan ilahi oleh kuasa daripada darah bilur Yesus di atas kayu salib itu. Kemudian yang kedua, tumpang tangan pada panggul. Penumpangan tangan pada bagian panggul akan bermanfaat bagi banyak penyakit lainnya yang berhubungan dengan tulang panggul, terutama masalah-masalah wanita yang banyak berkaitan dengan seluruh daerah panggul. Banyak masalah pada bagian panggul ke bawah, kelima ruas bawah tulang punggung dan tulang tungging. Apabila Anda masalah sakit penyakit di bagian ini, perintahkan dengan iman supaya tulang tungging yang membeku, tulang punggung yang bergeser tidak pada tempatnya, dan juga saraf yang terjepit kembali pada tempatnya semula di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa darah bilurnya, dan dengan pengolesan minyak di tempat yang sakit. Kemudian masalah kelenjar prostat dipulihkan normal kembali dengan memerintahkan kepada kelenjar prostat untuk berfungsi kembali dengan normal oleh karena kuasa bilur-bilur Yesus. Masalah tidak bisa punya anak. Jadi masalah yang tidak bisa punya anak atau mandul, minta pada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus untuk membukakan kandungan dan perintahkan alat-alat reproduksi kelenjar yang memproduksi sperma, hormon, dan tempat kandungan berfungsi normal dan sehat, berkualitas. Berkati dalam nama Tuhan Yesus dengan penumpangan tangan dan olesan minyak di tempat kandungan supaya mendapatkan seorang anak yang sehat dan normal. Kemudian juga masalah pada usus besar atau mah. Perintahkan kelenjar-kelenjar asam lambung, saraf-saraf yang mengatur usus untuk kembali normal, dan luka-luka yang disebabkan oleh karena kuman-kuman penyakit disembuhkan oleh karena kuasa darah bilur Yesus. Jadilah sembuh dengan pengolasan minyak urapan itu di perut. Masalah kencing manis atau diabetes, usilah roh keturunan bawaan roh diabetes. Perintahkan kelenjar pankreas dan kelenjar lain-lain yang menghasilkan hormon dan insulin, enzim, bekerja normal kembali. Kelenjar pankreas yang sudah rusak karena gula yang berlebihan dipulihkan dan disembuhkan di dalam kuasa darah bilur Yesus dengan pengolesan minyak urapan di pinggang sekitar perut. Masalah ginjal yang tidak berfungsi oleh karena komplikasi kencing manis, batu ginjal, dan keracunan zat-zat kimia, infeksi karena virus. Perintahkan kesembuhan pada penyebab utamanya. Perintahkan selaput yang rusak agar sembuh dan pulih kembali, agar racun-racun dikeluarkan, dan Tuhan memberikan ginjal yang baru dalam nama Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa bilurnya dengan pengolesan minyak urapan ada di pinggang.
Tulang panggul merupakan tulang pipih yang membentuk kerangka tubuh bagian pinggul. Turunkan tangan Anda ke samping dan peganglah bagian pinggang. Disitulah tempat Anda meletakkan jari-jari Anda dan mendoakan dalam nama Tuhan Yesus dengan pengolesan minyak urapan. Tumpang tangan pada tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang adalah tulang-tulang yang membentuk sumsum tulang belakang. Di tengah-tengah tiap ruas terdapat selaput lapisan-lapisan yang memungkinkan kita untuk bergerak, membungkuk, dan leher berputar. Tulang-tulang ini diikat satu dengan lainnya oleh sejumlah jaringan ikat, urat, dan otot. Tulang belakang adalah sebuah saluran yang terbentuk oleh susunan tulang-tulang yang berbentuk cincin bundar pada bagian belakang vertebra yang membungkus dan melindungi sumsum tulang belakang dan sejumlah saraf-saraf yang utama yang bekerja dari otak ke seluruh tubuh. Keretakan pada tulang atau saraf yang terjepit dapat menyebabkan kerusakan pada sumsum dan akan menimbulkan gangguan sakit dan kelumpuhan. Tumpangkan di tempat yang sakit dan perintahkan saraf-saraf kembali pada tempat yang semula. Saraf-saraf yang luka disembuhkan dan dipulihkan, yang terjepit dilepaskan kembali supaya aliran darah pada saraf-saraf yang lembut lancar kembali. Kerusakan pada selaput lapisan antara ruas tulang belakang disembuhkan dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Saudara, apabila ada yang di dalam masalah koma, ketidaksadaran yang disebabkan oleh penyumbatan saraf otak karena trauma atau karena penyakit virus, karena selaput otak itu mengalami kerusakan, yang harus dilakukan rebut usir dari roh kematian. Tumpangkan tangan pada kepala sambil memerintahkan agar bagian-bagian saraf di otak disembuhkan dan minta selaput otak baru pada setiap bagian selaput otak yang rusak supaya ada regenerasi sel. Perintahkan semua organ-organ tumbuh kembali, bekerja secara normal, juga memperoleh kesadarannya kembali. Walaupun tidak sadar, Anda bisa berbicara kepada jiwanya, karena jiwanya mampu berkomunikasi. Bimbing dia kepada Yesus dan minta Tuhan Yesus menolong dan menyelamatkan. Jangan lupa sebutkan nama Tuhan Yesus dan oleh bilur-bilurnya yang menyembuhkan dengan pengolesan minyak urapan pada dahinya. Itu juga terjadi orang yang menderita stroke. Masalah pada jantung, perintahkan penyumbatan pada pembuluh arteri koroner ditembus dan terbuka kembali oleh timbunan lemak darah, dan penyempitan pembuluh utama melebar kembali sehingga aliran darah ke jantung menjadi normal. Sumbatan-sumbatan dihancurkan di dalam nama Yesus oleh kuasa darahnya. Oleskan minyak urapan di bagian dada. Masalah sakit paru-paru dan asma, perintahkan saluran pernapasan yang menyempit dilebarkan kembali. Patahkan roh keturunan bawaan asma. Apabila ada kerusakan
pada paru-paru atau paru-paru berlubang karena virus TBC. Usirlah virus-virus penyakit TBC yang ada di paru-paru dan meminta kepada Tuhan paru-paru yang baru, yang karena kuasa di dalam darah Yesus, bibit-bibit penyakit dihancurkan oleh olesan minyak urapan yang kita oleskan di bagian dada. Masalah sakit tumor, kanker, ikat dan usir keluar roh kanker dari keturunan bawaan, dari akar kepahitan cabut keluar, dan juga kutuki sel-sel kanker supaya akar-akarnya menjadi layu dan kering. Lokalisir di tempat yang sakit supaya akar-akar kanker tidak bisa menjalar kemana-mana. Perintahkan supaya sum-sum tulang belakang memproduksi darah yang sehat. Minta kesembuhan pada organ-organ yang rusak. Perintahkan sel-sel pertahanan tubuh tumbuh berlipat ganda untuk menyerang dan menghancurkan sel-sel kanker. Oleh kuasa darah bilurnya menjadi sembuh. Oleh karena minyak urapan yang kita oleskan pada bagian-bagian benjolan-benjolan yang menderita sakit. Saudara, ingatlah, Anda telah menumpangkan tangan atas mereka yang menderita sakit, dan kuasa kesembuhan Tuhan telah mengalir dan sedang bekerja di dalam tubuh yang sakit. Kita percaya dengan keyakinan penuh kuasa supranatural yang bekerja sekalipun kelihatannya tidak terjadi sesuatu apapun. Berikanlah kesempatan kuasa Tuhan untuk bekerja. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan percayalah, ketika didoakan, kamu telah menerima kesembuhan itu dengan iman. Walaupun reaksinya belum tampak, tapi kita di dalam iman kita, di dalam hati, kita sudah menerima kesembuhan itu. Ingatlah, sebelum kita melakukan pelayanan kesembuhan ilahi bagi yang mendoakan atau yang didoakan, masing-masing harus terlebih dahulu minta pengampunan dosa dari Tuhan Yesus dan mau mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah menyakiti kita. Dan supaya kalau kita sudah mengampuni mereka, maka Tuhan Yesus juga mengampuni kita, supaya doa-doa kita ini tidak terhalang. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dan dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Markus 5 ayat 24. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53
ayat 4 sampai ayat yang kelima. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya, diluputkannya mereka dari liang kubur. Mazmur 107 ayat yang ke-20. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Demikian saudara, kita juga diberikan kuasa, yaitu lewat kuasa darahnya. Kita mendapatkan kuasa dan kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat. Saudara, ada unsur-unsur doa peperangan di dalam kita mengusir roh-roh jahat. Doa mengikat dan melepaskan. Tuhan sendiri yang memberi kepada kita kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Ini termasuk peperangan rohani. Jangan lupa, di dalam doa-doa kita, di dalam alam roh, tidak sekedar merupakan dialog antara kita dengan Bapa, namun juga kita memasuki peperangan di udara. Di dalam peperangan itu, Allah telah memberikan kepada kita otoritas atau wewenang yang harus kita pakai. Ini adalah wibawa dan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Dengan menggunakan otoritas itu, kita bekerja sama dengan Allah untuk mencapai kemenangan dan meraih apa yang sudah dijanjikan berupa pengabulan doa dan doa dengan hasil yang nyata. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintahan kuasa kegelapan. Juga penguasa-penguasa, pejabat kerajaan iblis, penghulu-penghulu dunia yang gelap, atau pentolan-pentolan roh-roh jahat, dan juga roh-roh jahat yang bekerja di udara. Ini adalah iblis dengan semua pesuruhnya, malaikat-malaikat yang jatuh. Untuk melawannya, kita harus mengenakan selengkap daripada senjata Allah, yaitu ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh, dan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, di dalam doa kita tidak hanya berdialog saja dan bersikap defensif terhadap gangguan dan serangan roh-roh jahat, namun kita juga aktif secara ofensif, menengking dan menghardik si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk keperluan ini, Allah telah memberi kepada kita wewenang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Roh-roh jahat ada yang kita usir dan ada yang kita ikat. Diusir artinya harus meninggalkan tempat atau orang yang pernah dihuni. Contohnya, penyakit perlu kita usir. Tidak cukup kita berdoa memohon kesembuhan saja. Sakit penyakit harus diusir. Tuhan Yesus memberi contoh pelayan kesembuhan dengan jalan mengusir sakit penyakit. Roh jahat yang mengganggu karakter pada seorang atau mengganggu ketenangan rumah tangga harus diusir di dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat pengacau ekonomi yang merusak ekonomi juga harus diusir. Apabila kita berdiam di tengah-tengah keluarga yang belum bertobat dan bermacam-macam faham dan kepercayaan yang dianut, misalnya ada yang memakai magic, jimat, penangka, tenung, guna-guna, sihir, benda-benda keramat, mantra-mantra, berhala-berhala,
ramalan-ramalan dan lain-lain. Maka roh jahat di balik hal itu semua kita harus ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Tiap kali kita ikat roh-roh jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus dan kita lepaskan orang-orangnya, kita salurkan roh yang baik menggantikan roh-roh jahat yang diikat berulang kali, terus-menerus, setiap hari, dilumpuhkan kuasanya dan diputuskan pengaruhnya, kuasa-kuasa dari roh jahat. Maka lama-kelamaan roh jahat itu akan kehilangan kekuatan. Dengan jalan diikat terus-menerus, ya juga tersiksa. Kita yang mengucapkan kata-kata mengikat dan malaikat Tuhan yang akan melaksanakannya. Seperti contoh, kita berdoa untuk mereka yang mau atau sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ajak lebih dahulu mengucapkan pengakuan imannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Apabila ia sakit, kita usir sakit penyakitnya dan berkata, "Hai roh jahat, sakit penyakit," sebutkan penyakitnya, paru-paru, aku perintahkan engkau untuk keluar dari tubuh orang ini saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan engkau keluar dan jangan kembali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa di dalam darahnya. Jadilah sembuh. Haleluya. Amin. Apabila seorang lemah iman dan terganggu karakternya, setelah mengaku iman, kita doakan, "Hai kuasa gelap, roh jahat, penghalang ibadah, roh jahat yang membuat malas berdoa, malas beribadah, aku perintahkan engkau keluar saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku larang engkau untuk mengganggu lagi. Aku lepaskan roh ibadah dan roh takut akan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Dan juga kita harus berdoa mengikat dan melepaskan. Misalnya ada suami yang belum bertobat, atau ada keluarga yang menyembah patung dan memakai guna-guna. Kita harus berdoa demikian. Dan kita harus berdoa demikian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku ikat roh judi, roh jinah, roh mabuk, roh pesta pura. Aku lumpuhkan kuasanya. Aku putuskan pengaruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan roh pertobatan, roh takut akan Allah, roh ibadah, roh kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan engkau untuk bertobat. Aku perintahkan engkau bertekuk lutut kepada Allah. Aku perintahkan engkau mencari Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku ikat roh-roh santet, roh-roh tenung, roh-roh sihir, roh guna-guna, roh penyembahan berhala. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan roh pertobatan, roh takut akan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai kuasa-kuasa kegelapan, aku lumpuhkan kuasamu dan aku putuskan pengaruhmu. Aku tolak pengaruhmu terhadap keluarga-keluargaku ini. Aku akan menyingkirkan engkau dari kuasa-kuasa yang mengikat keluarga ini. Dan aku lepaskan kuasa-kuasa roh yang takut akan Allah. Saudara, apabila kita sedang melayani pelepasan dan kemudian ada yang bermanifestasi, kita juga mengikat roh-roh jahat yang ada pada kaki dan tangan orang tersebut. Kita juga mengikat roh-roh jahat, penghulu-penghulu atau orang kuat di suatu desa
di bagian satu kota atau di pulau atau juga di daerah-daerah tertentu, dan juga melepaskan roh pertobatan. Ini tadi sekedar beberapa contoh untuk dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan Roh Kudus akan menolong Anda. Doa menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking adalah gambaran kuasa kegelapan. Kedua binatang ini berbisa dan dapat menyakiti dan membinasakan dengan bisanya. Doa menginjak ular dan kalajengking termasuk salah satu doa peperangan. Allah sudah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu ditulis dalam Injil Lukas 10 ayat 18 sampai 19a. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh." Tuhan Yesus yang membuat iblis jatuh dari langit, dan ular serta kalajengking di atas bumi itu harus kita injak, kita hancurkan, dan kita lumatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Contoh di dalam berdoa, "Hai kuasa gelap dan roh-roh jahat, ular dan kalajengking yang mematuk dan menyengat tubuhku dengan sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus aku injak-injak engkau. Aku hancurkan kuasamu dan aku lumatkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak berkuasa lagi atasku. Bisamu harus keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak akan menyakiti aku dan membinasakan aku. Engkau harus keluar selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus." Ular dan kalajengking dapat mengganggu kesehatan kita, juga kesejahteraan dalam rumah tangga kita, juga ekonomi dan pekerjaan kita. Kita tidak bisa membiarkannya, kita harus melawan dan mengalahkannya. Contoh-contoh kesaksian. Kalau kita itu, yang pertama, seorang bapak disembuhkan dari sakit ginjalnya. Batu ginjalnya hancur keluar bersama air seni berupa serpian-serpian oleh karena doa dan kuasa. Seorang ibu mendapatkan baptisan kepenuhan Roh Kudus yang luar biasa, kemudian dipakai Tuhan untuk menjadi hambanya dengan kuasa menyembuhkan. Seorang pemuda juga disembuhkan dari penyakit ginjalnya. Setelah berdoa langsung buang air seni dan batu ginjalnya hancur berupa serpian-serpian. Dan juga seorang anak yang pelupa dijamah Tuhan dan menjadi tidak lupa lagi. Ini adalah sebagian daripada kesaksian. Doa menahan kekuatan musuh. Ini juga merupakan mata rantai doa peperangan. Musuh sering menyampaikan serangan-serangan, hambatan-hambatan, ataupun serangan balik di dalam pelayanan. Hal ini sering terjadi. Biasanya menyerang kita dengan penyakit, kelemahan, kemalasan, musibah, masalah, dan kekacauan. Kita harus mulai memperlengkapi diri kita di dalam doa, mengenakan senjata rohani, mengikat dan melepaskan, menginjak ular dan kalajengking, minta ditutup oleh darah Yesus yang akan menolak semua serangan-serangan musuh. Lukas 10 ayat yang ke-10, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak setiap kekuatan musuh yang membahayakan kami. Kami tolak roh-roh jahat yang mendatangkan penyakit, kekacauan, masalah, dan kelemahan. Dan juga gangguan iman. Kami tolak keluar dari kehidupan kami, dari rumah tangga, dari ekonomi, dari pelayanan, sehingga tidak ada yang membahayakan kami. Kami lepaskan roh damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, iman, ketenangan, dan berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian, doa melokalisir masalah.
penyakit yang menyebar dapat kita doakan supaya dibatasi penyebarannya. Demikian juga kasus atau masalah kita doakan supaya tidak berkembang. Melokalisir bisa juga berarti menyekat, membatasi gerak daerah operasi. Melokalisir berarti juga memagari dari komplikasi-komplikasi. Contoh di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal penyakit aku lokalisir tempatmu. Engkau tidak boleh menjalar dan tidak boleh berpindah-pindah tempat. Dan saat ini juga perjalananmu kami tarik semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku cabut engkau sampai ke akar-akarnya. Aku perintahkan sembuh dalam nama Tuhan Yesus dan tidak kambuh lagi. Demikian juga ada doa untuk membersihkan rumah dari gangguan-gangguan roh-roh jahat. Doa tersebut demikian. Doa mengusir roh-roh jahat, membersihkan dari lokasi yang dihuni, ditempati dalam rumah, kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, sumur, kebun yang penuh pohon-pohon rimbun, seperti pohon pisang, pohon bambu, pohon-pohon besar, pohon beringin, pohon asem, dan pohon yang lain-lainnya. Di situ roh-roh jahat itu suka tinggal di tempat-tempat yang kotor, yang dingin, lembab, gelap, dan juga kosong. Doa peperangan kita lancarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, aku perintahkan kepada roh-roh jahat yang mendiami, menghuni di tempat ini, pergi dan keluar dari tempat ini untuk pindah ke tempat lain. Aku bersihkan dengan mengoleskan minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus dan memeteraikannya oleh kuasa darah Yesus. Saudara, kita menggunakan otoritas daripada kuasa Allah yang ada di dalam darah Yesus dan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga melalui minyak-minyak urapan ini, kita oleskan di tempat-tempat di mana roh-roh jahat itu menghuni tempat-tempat itu. Kita usir semuanya, sehingga rumah itu menjadi bersih dari kuasa-kuasa roh jahat. Kemudian kita mulai memberkati rumah itu dengan berkat-berkat yang kita lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa kasih kemurahan Tuhan, memberkati rumah-rumah yang telah dibersihkan itu dan memeteraikannya dengan kuasa di dalam darah dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini dulu firman yang kita pelajari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang cukup panjang. Kami percaya oleh kuasa tuntunan daripada Roh Kudus yang lebih-lebih lagi akan memberikan pengajaran, penerangan di dalam setiap apa yang kami dengar mengenai kuasa yang ada di dalam darah Tuhan Yesus ini. Tuhan berkati kami, pimpin kami Roh Kudus. Demikian juga hamba-Mu yang Kau percayakan sebagai hamba Tuhan yang bertugas untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa dari sorga, sebab hanya Engkaulah Allah Roh Kudus yang memberikan kepada kami pengurapan-pengurapan yang daripada-Mu, yang memberikan kami pencerahan-pencerahan dan hikmat-hikmat yang baru di dalam kami memberitakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Uripi dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Demikian juga
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya patut Engkau yang menerimanya. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, apabila saudara telah menerima pengajaran firman Tuhan yang ada di dalam channel YouTube Yehuda Diargo, dan saudara merasa mendapatkan manfaat dari pengajaran firman Tuhan, saudara tolong bagikan kepada saudara-saudara yang lain sebagai saluran berkat, supaya konten-konten yang sudah kita pelajari yang ada di dalam channel YouTube Yehuda Diargo ini bisa dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkannya. Demikian saudara, Tuhan berkati. Amin.